Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, ini request dari beberapa teman kalian untuk pertanyaan soal yang ada di LKS Intan Pariwara Matematika Peminatan kelas 12 halaman 18, yaitu tentang limit trigonometri uji kompetensi 1 bagian B. Kali ini Bapak akan bahas dari nomor 1 hingga nomor 5 insyaallah. Baik, sebelum kita mulai mari kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalnya ya, bagian B nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Baik, kita akan jawab dari soal yang pertama, yaitu nilai limit x mendekati 0 sin 4x per tan min atau negatif 5x adalah bla 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 bla. Baik, kita jawab. Baik, ini pertanyaan yang pertama, limit x mendekati 0 sin 4x per tan min 5x. Oh, ini kita langsung saja ya. Karena unsur-unsurnya kalau disubstitusi menghasilkan BTT ya. Substitusi itu hasilnya akan 0 per 0. Maka langkah kedua kita akan menggunakan cara rumus Sinta ya, yaitu rumus yang menggunakan sin atau tangen atau kedua-duanya, yang kalau disubstitusi itu 0 per 0. Nah, yang hasilnya adalah A per B. Ya, jadi kita lihat sin, masih ingat ya bahwa ketika limit x mendekati 0 sin ax per tan bx itu hasilnya apa? Iya, A per B. Lihat ya, A per B. Maka jawaban dari pertanyaan kita, x mendekati 0 sin 4x per tan negatif 5x adalah A per B juga. A nya berapa? A nya 4, B nya negatif 5. Jadi 4 per negatif 5 atau negatif 5 per 4. Negatif 4 per 5. Oke, selesai. Ya, simpel. Kenapa kita menggunakan rumus Sinta? Karena substitusinya 0 per 0 ya, dan memenuhi unsur sin atau tangen atau kedua-duanya. Baik. Sekarang nomor 2. Nomor 2, limit x mendekati 0 sin 7x per 3x dikurang tan 2x gitu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Apakah kita substitusi? Yuk kita substitusi, kita coba. Hasil substitusinya berapa? Sin 0 0 ya, karena sin 7 kali 0 kan 0 ya. Jadi kalau hasil substitusi yang atas itu 0, bawahnya 3 kali 0 0 dikurang tan 2 kali 0 adalah tan 0. Tan 0 berapa? 0. Jadi 0 dikurang 0. 0 kurang 0 berapa? 0. Oh, sama. BTT, bentuk tak tentu. Maka kita mengarahkan ke bagian yang lain. Kalau menggunakan faktor, dia nggak bisa difaktorkan. Ini agak sulit. Atau menggunakan dengan cara rumus juga agak sulit ya. Terutama ini bawah nih ya, karena ada aljabar main di sini bersamaan dengan trigononya. Ya, istilahnya dia main itu gabung gitu ya. Nah, otomatis kita mengarahkan ke rumus Sinta. Rumus Sinta ini bagaimana? Kita lihat di sini ada pengurangan. Agak sulit karena dalam rumus Sinta itu tidak ada pengurangan. Nah, kita akalin nih. Kita akalin. Jadi nanti sin 7x itu kita bagi dengan x. Ya, minimal x. Mau berapa x boleh, mau 10x, mau 3x, mau 2x, terserah. Yang penting ada AX per BX nih nanti ya. Ada sin AX per BX. Mau B-nya itu 1, 2, 3 terserah. Kemudian yang bawah 3x min 7 min tan 2x, 3x min tan 2x itu otomatis automatically ya. Karena yang atas dibagi x, maka yang bawah juga dibagi x. Jadi 3x min tan 2x dibagi x. Nah, ini jangan x dengan x kamu coret. Kalau kamu coret jadinya apa? Soalnya lagi. Oke. Jadi tujuan kita memberikan pembagi x ini agar rumus Sintanya bisa terpakai. Sin ax per bx
Dan ini juga bisa dipakai nanti tan 2x per bx nanti ya, atau tan ax per bx, tan 2x per x ya. Terus 3x yang x gimana? Ya tetap kita atur seperti biasa menggunakan aljabar cara ngitungnya. Nah, oke ya. Nih, jadi kalau begitu limitnya masing-masing akan bekerja sesuai dengan aturannya. Limit yang atas hasilnya adalah berapa? Limit yang atas 7 ya, 7 per 1 gitu ya, per 3x per x ini mainannya aljabar 3, tan 2x per x ini mainnya limit trigono 2 per 1 atau 2 boleh. Jadi nanti hasilnya 7 per 3 kurang 2. Berapa 7 per 3 kurang 2? Yaitu 7 per 1 alias berapa nih? 7 gitu ya, simple aja, bebas sebenarnya, nggak harus x, 2x boleh asalkan ada bx nya aja ya, asalkan ada bx nya, karena rumus sinta itu kan sin ax per bx atau tan ax per bx, salah satunya seperti itu ya. Baik, kenapa yang ini harus dibagi dua-duanya, dibagi x ya, bukan hanya tan 2x aja yang dibagi x menggunakan rumus sinta. Kenapa harus 3x per x? Aljabarnya juga dipakai karena ini dalam pengurangan. Kalau dalam pengurangan itu kan satu penyebut untuk semuanya, dua-duanya ya. Jadi nggak boleh yang atas dibagi x, yang bawah hanya tan 2x aja, nggak bisa. Karena kalau kita kerjakan secara normal ya, walaupun ini pembagian, maka pengurangan di bawah dikerjakan dahulu. Oleh karena itu keterikatan dia ya, jadi tanda min itu mengikat pengerjaannya terlebih dahulu. Oleh karena itu ketika dibagi x salah satu, maka dua-duanya harus ikut dibagi x ya, bukan hanya tan 2x aja yang dibagi x atau 3x aja yang dibagi x, dua-duanya harus dibagi x. Oke, clear? Oke, clear ya. Nah, clear bukan sampo ya. Baik, sekarang nomor 3. Soal nomor 3, limit x mendekati 0 sin 4x tambah sin 6x per sin 2x. Ya, substitusinya apa nih? Kalau substitusinya sin 0 0 0 tambah sin 0 0 0 tambah 0 0 per sin 2x, berarti sin 0 juga, 0 per 0 ya. Udah, substitusi keterangannya 0 per 0 BTT ya, berarti ini jawaban yang tidak diinginkan. Berikutnya cara yang kedua, bisakah menggunakan penguraian? Oh bisa, kita lihat ini ya, penguraian rumus, karena ada rumus sin tambah sin ya. Masih ingat sin tambah sin ax tambah sin bx apa rumusnya? Nanti dicek ya di catatan kelas 11-nya. Sin 4x tambah sin 6x itu adalah 2 dikali sin setengah jumlah ya, jumlahkan 4x tambah 6x berapa? 10 bagi 2 5 ya, 5x dikali cos setengah dari selisih kedua sudut ini ya. Selisihnya berapa? 4x dikurang 2x min 2x, 2x setengahnya adalah min x. Oke ya, min x per sin 2x. Nah begitu ya. Nah sekarang yang bawah nggak usah diubah jadi sin cos ya, boleh diubah dari 2x sin cos x boleh, atau tidak pun nggak apa-apa. Jadi yang mau mengubah sin 2x menjadi sin 2 dikali sin x cos x itu sebenarnya boleh, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah sekarang hasilnya apa? Kita lihat ini bentuk sinta bukan ini ya, sin 5x per sin 2x, x nya mendekati 0. Sinta bukan, sin ax per sin bx, iya rumus sinta ya. Jadi yang ini rumus sinta nih. Rumus sinta ya. Jadi hasilnya nanti 2 dikali 5x per 2x atau sin ax per sin bx adalah 5 per 2. Nah cos min x mana? Masukkan cos 0 nya, 0 dikali min cos 0 ya. Oke, 2 dengan 2 habis, nanti boleh nanti dihabisin, tapi ini kita tulis ulang aja. Cosnya berapa? 1. Nah nanti ini akan saling menghabisi 2 dengan 2. Oke ya. Jadi hasilnya berapa? 5. Iya, simple. Ya, hasilnya adalah 5. Nah, kemudian ini cara yang pertama. Cara yang kedua ya, cara yang kedua. Ini kalau kita lihat soalnya, jadi sebenarnya kita bisa akalin seperti nomor 2 ya. Kali ini sudah bentuknya sin dengan sin, kita tinggal menambahkan apa? Rumus sinta, yaitu pembaginya, pelengkapnya. Yaitu pelengkapnya kalau kita lihat sin ax per pelengkapnya bx. Tadi seperti nomor 2. Kita tinggal menambahkan bx-nya di bawah. Nah, jadi kita langkahnya seperti itu ya. Di limit x mendekati 0, sin 4x tambah sin 6x. Nah, cara menambahkan salah satu atau dua-duanya. Ingat, ini ada penjumlahan.
Dua-duanya ya, seperti tadi kalau pengulangan dua-duanya. Berapa X kita butuhkan? Terserah, sekurang-kurangnya X aja yang kita tambahkan. Nah yang di bawah juga otomatis yang ketika di atasnya dibagi X, maka yang di bawah juga dibagi X. Jadi sin 2X per X. Oke gitu ya. Nah sekarang tinggal kita menggunakan formulasi rumus Sinta. Ini limit X mendekati 0 sin 4X per X ya. Ingat kalau dibagi itu dua-duanya ya. Jadi kita yang pertama dulu sin 4X per X, berapa hasilnya? 4 per 1 atau 4 sama. Tambah limit X mendekati 0 sin 6X per X, berapa? 6 atau 6 per 1. Per limit X mendekati 0 sin 2X per X, 2 per 1 atau 2. Jadi 4 tambah 6 bagi 2 berapa? 10 bagi 2 berapa? 5. Oke, simple. Sama nggak? Sama ya. Oke, nggak ada bedanya. Baik, berikutnya nomor 4. Limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 dikali sin dari 2 kali dalam kurung X min 1 dibagi atau per negatif 2 sin kuadrat dalam kurung X min 1. Nah, lihat X nya 1 ya, bukan 0 nih, 1 ya. Biasanya tadi kan 0 terus X nya. Nah, sekarang kita lihat, kalau ya 1 kita substitusi nih. Substitusinya 1 kuadrat kurang 1 berapa? 0. 0 kali berapapun hasilnya tetap 0. Oke. Kecuali 0 kali tak hingga ya. Ini kalau di substitusi tetap sin 0 ya. Jadi sin 0 berapa? 0. 0 kali 0, 0. Min 2 kali sin. Nah, sin lagi. Sin 1 kurang 1, 0. Jadi sin 0, 0. 0 kuadrat, 0. Min 2 kali 0, 0. 0 bagi 0, BTT. Ya udah, BTT nggak usah ditulis pasti ya. Dan berikutnya, apakah kita bisa menggunakan rumus penguraian? Kita lihat dulu. Ini ada X kuadrat. Oke, bisa diuraikan. Bentuk faktor ya. Menjadi bentuk faktor. Yang ini gimana? Biasanya kalau sin itu tidak kita uraikan, sin 2X ya, karena arahnya nanti ke rumus Sinta. Ini juga nggak usah kita uraikan, sin kuadrat X min 1, biarkan aja dulu ya, kamu uraikan nanti ya. Sekarang kita uraikan dulu X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 itu kalau dijabarkan jadi berapa? Faktorkan, yaitu X, ya X min 1, X plus 1 gitu ya, dikali sin 2 kali dalam kurung X min 1 per negatif kedua. Nah kalau sin kuadratnya mau diuraikan boleh nggak nih? Boleh ya. Sin X min 1 kali sin X min 1. Oke, sin kuadrat ya. Nah sekarang kita lihat, tadi yang menyebabkan BTT itu apa? Ya yang mana yang BTT? Yang 0 per 0, yang atasnya 0 karena ya atasnya X min 1 ya. Kalau 0 X tambah 1 hasilnya 0 enggak ya, karena X nya 1 tambah 1 2. Jadi yang menyebabkan dia 0 yang di atas itu yang pertama X min 1, yang kedua sin 2X min 1, dia 0 ya. Yang di bawah yang menyebabkan dia 0 yang mana? Ada 2 juga, yaitu sin X min 1 dan sin X min 1, karena kalau disubstitusi dua-duanya jadinya 0 juga. Nah, yang menyebabkan dia 0 itu bisa kita gunakan menggunakan rumus Sinta. Karena rumus Sinta itu sebenarnya nggak harus dia X mendekati 0. Asalkan dia disubstitusi 0 per 0, maka kalau dia sin atau tangen, sin AX per BX ya, maka bisa dipakai. Nggak harus 0 terus. Nah ya, oke sekarang kita lihat. Sekarang kita pasang-pasangkan saja nih. X min 1 nanti BTT-nya, Sintanya dengan siapa? Yang ini. Sama-sama X min 1 ya. Kemudian sini 2X min 1 juga ada, kita pasangkan dengan siapa? Sini X min 1 juga karena ada ya. Oke. Jadi kita kalau mau lebih jelasnya seperti ini. Ini negatif 1/2 ini kita taruh di depan aja. Ini ya, nggak ganggu yang lain. Oke. X plus 1-nya juga. X plus 1 kita letakkan di sini aja. Ya, oke. Yang lain baru kita tulis X min 1 per sin X min 1. Oke, yang belum tulis yang mana? Yang ini ya. Sin 2 dalam kurung X min 1 per sin dalam kurung X min 1. Nah, kita lihat.
Ini kan 0 per 0, ini juga 0 per 0 ya. Nah, 0 per 0 itu dalam limit trigono menggunakan apa? Ya, rumus Sinta ya. Walaupun dia bukan X mendekati 1 ya, karena dia 0 per 0, X-nya 1. Ya udah, ini rumusnya AX per sin BX ya. Lihat, ini seolah-olah kita coret X-nya jadi berapa? 1 ya. Ini juga sin AX per sin BX ya. Tinggal A per B 2 per 1. Oke, seolah-olah X-nya tercoret gitu ya. Seolah-olah ya. Jadi ini yang gimana nih? Yang ini kan bukan rumus Sinta, nggak ada sin, nggak ada tan kan gitu. Rumus aja kita nggak bisa dicoret juga, ya udah substitusi bukan 0 juga kan tadi kan. 1 tambah 1 berapa? 2 ya. 2 per negatif 2 dikali ini 1 per 1. Ini 1. Ini berapa? 2 per 1. 2. Yang ini Sinta ya. Jadi yang khusus yang ini kita pakai rumus Sinta. Ya. Oke, ini rumus Sinta. Oke, udah langsung aja. Berapa nih kalau dibagi? Min 1, negatif 1 kali 1 kali 2, berarti negatif 2. Oke, selesai soalnya. Baik, berikutnya nomor 5 ya. Soal nomor 5, sin X limit X mendekati pi per 2, pi dikurang 2x dalam kurung dikali tan x. Ini kalau kita substitusi pi per 2 itu berapa? 90 ya. Ini kalau pi itu berapa? 180. Jadi substitusi 90 nya ke x berarti 180 dikurang 2 kali 90 berapa? 2 kali 90 180, berarti 180 dikurang 180 0 0 dikali tan x nya adalah 90, tan 90 berapa? Tak hingga. 0 kali tak hingga BTT ya. Jadi BTT itu bukan harus 0 per 0. 0 dikali tak hingga juga BTT. Jadi substitusinya adalah 0 kali tak hingga. Nah, 0 kali tak hingga juga BTT. Bentuk tak tentu. Nah, ini yang tidak kita harapkan jawabannya ya. Berikutnya kita gunakan penguraian rumus. Penguraian rumusnya gimana nih? Tan X ya. Ini nggak bisa diuraikan karena ini aljabar ya, aljabar yang menggunakan sudut trigonometri. Ini nggak bisa. Maksudnya ini yang kita ubah ya, tan X gitu. Jadi apa? Sin per cos kan gitu ya. Atau gimana? Bisa sin per cos atau yang lainnya. Nah, ingat kalau menurut Bapak ini kita menggunakan rumus Sinta. Tapi ingat rumus Sintanya V min 2x, patokannya ini. Ini seperti soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 kemarin yang ini. Ya, kalau kamu baca melihat atau menonton pembahasan nomor 10 ini akan terkait. Jadi nomor 10 dengan nomor 5 itu mirip yang menggunakan rumus relasi ya. Jadi kita akan menggunakan rumus relasi di tan X. Oke, bagaimana cara kerjanya? Seperti ini ya, perhatikan. Limit X mendekati pi per 2 ya. Ini ada, kita amankan dulu X-nya karena di sini kan sudutnya X, di sini sudutnya ada 2X-nya. Jadi 2-nya kita keluarkan saja. 2 dalam kurung ya, pi per 2 min x. Nah, otomatis kalau 2 kita keluarkan, pi nya ikut dibagi 2 ya, karena 2 faktor 180 nya kita keluarkan 2, jadi 9 tinggal 90. Jadi kalau kita kali pelangi kan ini menjadi 2 kali 2 dikali pi per 2 kan 2 nya habis, jadi pi lagi kan, pi lagi, kemudian 2 dikali x adalah 2x lagi ya. Oke, tapi ini jangan dikalikan ke dalam lagi ya, nanti jadi soal lagi ya. Kemudian tan x nya kita ubah, rumus relasi menggunakan yang mirip-mirip dengan 90 min x. Iya ada ya, namanya cot. Cot ini tan x sama dengan cot pi per 2 min x. Kok Bapak tahu ya? Nah, karena Bapak pernah baca ya. Masih ingat. Jadi tan x itu sama dengan cot 90 min x. Coba baca lagi ya. Kan ada beberapa rumus ya. Sin 90 min alfa atau sin 90 min x sama dengan cos x. Cos 90 min x hasilnya sin x ya. Kemudian tan 90 min x hasilnya kotangen x. Secant 90 min x hasilnya cosecant x. Cosecant 90 min x hasilnya secant x, dan kotangen 90x hasilnya adalah tan x. Oke, nah sekarang wah mirip nih ya. Tapi ingat, rumus Sinta itu kan harus menggunakan pecahan bentuknya sin AX per BX, tan AX per BX, atau yang AX per tan BX, ya sama aja ya.
Nah, sekarang kita lihat kode itu kebalikan apa? Tangan. Ya udah, kita coba balik. Kode itu kebalikan apa? Tangan ya. Tan berapa nih? Pi per 2 min X. Oke, lihat nih. Sama nggak bentuk sudutnya? Oh, sama bentuknya. Tinggal A per B saja. Di sini A-nya 1, B-nya 1. Jadi jawabannya berapa? Jadi rumus intanya bisa pakai nih. Ya. Karena bentuk X-nya pi per 2, kalau pi per 2 dimasukkan kan 0 per 0 ya. Oke, jadi ini rumus intah. Oke ya. Ini seolah-olah kita coret nih. Coret ya. Seolah-olah ya, tapi jangan dicoret karena dalam bentuk seperti ini tidak ada mencoret sudut dengan aljabar ya. Jadi seolah-olah saja. Jadi tinggal berapa nih? 2 dikali ini kan sama 1 ya. Oke. Jadi 2 kali 1 berapa? 2. Oke, simple. Ini dia jawaban nomor 2. Oke. Baik, anak-anak, sudah terjawab semua soal. Semua soal 1 sampai 5. Untuk yang bagian C-nya silakan kamu kerjakan secara mandiri saja. Kalau ada pertanyaan silakan di WA atau di komentar YouTube. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.